Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farhan Aditya Fala, NIM 122180052 dan rekan saya Anan Hanafi Adnanto, NIM 122180135. Di sini kami akan menjelaskan tugas psikologi industri tentang tenaga kerja di lingkungan perusahaan. Yang pertama adalah studi kasus PT Arta Boga Cemerlang. Sebuah organisasi atau perusahaan tidak akan dapat berkembang apabila kinerja karyawannya juga tidak mengalami peningkatan. Apabila dengan semakin tingginya tingkat persaingan yang ada dalam dunia bisnis. Menurut Syarif, kinerja karyawan secara umum mengacu pada perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi dan yang ada di bawah kendali individu karyawan. Guna menghasilkan kinerja yang optimal, tentunya tidak terlepas dari peran manajemen untuk memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. PT Arta Boga Cemerlang sebagai tempat penelitian memberikan perhatian terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja karyawan, yaitu kepemimpinan, kompensasi, finansial, pendidikan dan pelatihan, stres, dan disiplin kerja. Berdasarkan kenyataan, ditemukan beberapa keluhan karyawan dan masalah yang terjadi berkaitan dengan faktor-faktor yang menentukan kinerja karyawan. Lalu ada rekrutmen tenaga kerja pada PT Arta Boga Cemerlang. Proses rekrutmen yang dilakukan oleh PT Arta Boga Cemerlang untuk manajer atau jabatan tinggi lainnya dengan perekrutan eksternal, yaitu melalui iklan di media cetak dan dinas tenaga kerja. PT Arta Boga Cemerlang juga melakukan perekrutan yang bersumber perekrutan internal berupa penarikan tenaga kerja oleh pegawai-pegawai lama, di mana sumber yang diberikan melalui penunjukan pegawai-pegawai lama, di mana perekrutan calon tenaga kerja juga berasal dari referensi-referensi tenaga kerja terdahulu. Lalu ada seleksi karyawan. Seleksi karyawan pada PT Arta Boga Cemerlang terdapat 4, yaitu wawancara, psikotes, tes praktek, dan interview. Seleksi yang dilakukan oleh PT Arta Boga Cemerlang untuk manajer atau karyawan harian adalah dengan wawancara dan interview, di mana pelamar kerja tersebut akan ditanya tentang latar belakang kehidupan, pendidikan, kondisi kesehatan, dan pengalaman kerja sebelumnya. Setelah wawancara, apabila dibutuhkan, maka ada tes psikologi untuk tingkat manajer atau jabatan tinggi lainnya, dan tes praktek untuk karyawan harian yang bukan jabatan tinggi, seperti apabila ada pelamar kerja yang melamar di bagian administrasi. Maka ada tes praktek untuk mengoperasikan program komputer yang berhubungan dengan administrasi. Lalu ada penempatan tenaga kerja di PT Arta Boga Cemerlang. Penempatan kerjanya yaitu penamaan nilai-nilai moral untuk memenuhi target dari perusahaan. Lalu kondisi lingkungan yang nyaman juga mendukung karyawan tersebut untuk lebih konsentrasi dalam bekerja dan disesuaikan dengan kemampuan dari karyawan. Terkait dengan penempatan yang dilakukan oleh PT Arta Boga Cemerlang, yang menjadi pertimbangan dalam menempatkan karyawan adalah tentang pekerjaan yang akan dikerjakan oleh karyawan tersebut atau dicocokkan dengan kemampuan dari karyawan tersebut. Selain itu, di perusahaan juga terjadi penanaman nilai-nilai moral yang membuat karyawan tersebut secara tidak langsung belajar untuk menerapkan nilai-nilai tersebut seperti sikap disiplin dan bekerja memenuhi target yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian, kondisi lingkungan yang nyaman juga mendukung karyawan tersebut untuk lebih konsentrasi dalam bekerja. Kendala yang dihadapi dalam proses penempatan karyawan di PT Arta Boga Cemerlang selama ini yaitu seperti alasan-alasan pribadi dari karyawan tersebut. Untuk mengatasi kendala tersebut, pihak PT Arta Boga Cemerlang akan melakukan tanya ulang kepada karyawan tersebut bagaimana untuk kedepannya. Lalu akan dilanjutkan rekan saya, Anan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman saya, Evan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anan Hanafi Ernanto, NIM 122180135. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan tenaga kerja pada PT Arta Boga Cemerlang. Yang pertama itu ada driver, di mana untuk pendidikan tenaga kerja untuk driver ini ada pada SMA, SMK atau sederajatnya. Kemudian yang kedua ada sales taking order, yaitu untuk pendidikan tenaga kerjanya ada di SMA, SMK, dan sederajatnya. Lalu ada operational supervisor trainer, yaitu untuk pendidikan tenaga kerjanya ada di S1 jurusan akuntansi. Lalu yang terakhir ada sales supervisor trainer. Untuk pendidikan tenaga kerjanya minimal ada di S1 semua jurusan. Kemudian ada pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Untuk pelatihan dan pengembangan tenaga kerja ini menurut saya sudah hal yang patut digunakan untuk semua perusahaan yang ada. Namun di PT Arta Boga ini dibagi menjadi 3 pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Yaitu yang pertama ada karyawan baru,
pelatihan dan pengembangan karyawan baru dengan adanya program orientasi atau pengenalan lingkungan kerja bagi karyawan baru. Jadi untuk yang karyawan baru ini pelatihannya benar-benar dikhususkan pada orientasi dan pengenalan lingkungan kerja. Kemudian yang kedua ada level staff. Pelatihan dan pengembangan level staff dengan adanya kompetisi karyawan untuk peningkatan mutu dan motivasi bagi karyawan. Untuk level staff ini adalah next step setelah karyawan baru, yaitu setelah mereka menjadi seorang staff. Sehingga di sini ditekankan untuk kompetisi karyawan supaya dapat meningkatkan kinerja dalam staff untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi lagi, yaitu yang terakhir yaitu ada di level manajemen. Pelatihan dan pengembangan level manajemen dengan adanya sharing knowledge dan memberikan berbagai informasi terkini mengenai perkembangan dan kemajuan perusahaan. Untuk level manajemen ini merupakan level yang tertinggi di mana dia sudah ada di tahap untuk melakukan sharing knowledge atau berbagi ilmu untuk bawahannya, yaitu seperti untuk staffnya dan untuk karyawan barunya. Nah, di sini masuk pada kesimpulan dan saran. Mungkin yang pertama ada saran untuk PT Arta Boga Cemerlang, yaitu di sebuah organisasi atau perusahaan tidak akan dapat berkembang apabila kinerja karyawannya juga tidak mengalami peningkatan. Apalagi dengan semakin tingginya tingkat persaingan yang ada dalam dunia bisnis. Menurut Syarif, kinerja karyawan secara umum mengacu pada perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi dan yang berada di bawah kendali individu karyawan. Kemudian ada kesimpulan dari PT Arta Boga Cemerlang yang dapat diambil, yaitu ada proses rekrutmen yang dilakukan oleh PT Arta Boga Cemerlang untuk manajer atau jabatan tinggi lainnya dengan perekrutan eksternal, yaitu melalui iklan di media cetak dan Dinas Tenaga Kerja. PT terkait dengan penempatan yang dilakukan oleh PT Arta Boga Cemerlang yang menjadi pertimbangan dalam menempatkan karyawan adalah tentang pekerjaan yang akan dikerjakan oleh karyawan tersebut atau dicocokkan dengan kemampuan dari karyawan tersebut. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.